Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatil istiqomah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ama umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, beliau selaku Rektor Universitas Alma-Ata, Bapak Profesor Dr. Hamam Hadi, dan yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, beliau selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Bapak Dr. Nasiruddin SPD MPD, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Semoga kita semua dalam keadaan seperti ini selalu mendapat lindungan dari Allah, mendapatkan kesehatan dari Allah, dan tentunya selalu mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat naungan rahmatnya, berkat pertolongannya, kita sampai sekarang ini masih diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan Islam. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Yuna, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan semoga kita besok di yaumul akhir bisa dikumpulkan dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita, dan dengan dzurriyyah-dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Dr. Nasiruddin SPD MPD yang selama semester 3 ini, satu semester ini telah memberikan meluangkan waktunya, memberikan ilmu kepada kita dan sabar mendidik kita. Semoga amal Bapak, perbuatan Bapak dicatat oleh Allah dengan amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan kali ini, saya jelaskan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya semester 3, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Nasiruddin SPD MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftahul Aziz dengan NIM 191100535. Program pendidikan agama Islam semester 3 Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas, yaitu tentang buku Filsafat Pendidikan. Seperti ini bukunya. Buku ini diberi judul sebagai pengantar Filsafat Pendidikan. Cukup tebal buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Uyoh Sadullah SPD MPD, dan buku ini diterbitkan oleh Alfabeta Bandung. Buku ini memiliki halaman sampai 207 yang membahas tentang apa itu filsafat, apa itu pendidikan, dan penggabungan filsafat pendidikan. Dan buku ini sangat pas untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang mendalami tentang ilmu pendidikan, yang mendalami atau mempelajari ilmu pendidikan, dan terutama yang berkaitan dengan landasan pemikiran filosofisnya. Buku ini sangat dianjurkan.
Dari daftar isinya, buku ini memiliki 6 bab. Yang pertama itu menerangkan tentang pendahuluan. Bab kedua itu menerangkan tentang filsafat secara umum. Bab ketiga itu masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu adalah filsafat pendidikan. Yang keempat itu ada bab tentang yang membahas mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Ada beberapa nanti mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Yang kelima itu adalah orientasi psikologis yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Yang terakhir itu bab yang keenam itu adalah falsafah pendidikan Pancasila. Yang pasti saya nanti ini sedikit akan membahas apa itu filsafat secara umum, apa itu pendidikan secara umum, dan membahas apa itu filsafat pendidikan, dan juga sedikit menyinggung tentang mazhab-mazhab dari filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama, kita langsung saja masuk kepada pembahasan tentang filsafat. Tentu tidak asing bagi kita seorang pelajar belajar tentang apa sih itu filsafat. Filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu adalah philos dan sophia. Philos yang artinya itu adalah mencintai cinta yang sangat mendalam, dan sophia itu artinya itu adalah kearifan dan kebijakan. Jadi filsafat itu adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan tersebut. Yang filsafat ini sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu gambaran secara umum apa itu filsafat. Sebelum kita membahas filsafat pendidikan kan kita harus tahu dulu apa dasar-dasarnya, apa itu filsafat, apa itu pendidikan, dan kenapa pendidikan itu sangat erat dengan filsafat. Yang kedua itu di filsafat itu ada model-modelnya, ada beberapa model. Yang pertama itu adalah seperti filsafat spekulatif, dan ada juga filsafat preskriptif, dan ada juga filsafat analitik. Itu model-model dari filsafat pendidikan. Dan saya ingin sedikit menggambarkan juga tentang apa itu pendidikan. Tadi kan filsafat sudah, sekarang masuk kepada pembahasan apa itu pendidikan. Makna pendidikan itu ada di buku ini, itu diterangkan pendidikan itu ada dalam artian sempit dan juga ada dalam artian luas. Dalam artian sempit itu adalah pendidikan itu adalah bimbingan, suatu bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada orang yang berada di bawahnya, agar orang yang berada di bawahnya itu mencapai kedewasaannya. Itu pendidikan secara sempit dari buku ini. Dan di sini juga dijelaskan apa itu pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas itu di buku ini menerangkan yaitu adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, maksudnya kesejahteraan hidup yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi pendidikan dalam arti luas ini lebih ke mengolah apa bakat yang bisa kita kembangkan untuk nantinya pendidikan ini sangat penting untuk mensejahterakan kehidupan kita. Itu sedikit gambaran tentang apa itu filsafat dan apa itu pendidikan. Setelah tadi kita sedikit membahas tentang apa itu filsafat dan apa itu pendidikan, makna dari pendidikan itu sendiri, sekarang ada kita masuk kepada tujuan dari pendidikan itu apa kok adanya pendidikan untuk apa. Kalau di buku ini dijelaskan tujuan dari pendidikan itu untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu generasi anak bangsa yang lebih baik, atau juga untuk menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kebudayaan yang tinggi, memiliki rasa kebudayaan yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk yang sosial. Itu untuk mengangkat agar generasi muda itu lebih baik. Maka
Ya, adanya pendidikan itu tujuannya untuk seperti itu. Terus kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu adalah tentang filsafat pendidikan. Yang pertama itu saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu filsafat pendidikan. Menurut buku ini, filsafat pendidikan menurut Asy-Syaibani tahun 1979, beliau Asy-Syaibani itu mengatakan pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu segi dari beberapa segi pelaksanaan filsafat secara umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah itu sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah yang nantinya itu ada di dalam pendidikan. Makanya saya tadi di depan menjelaskan kenapa kok filsafat itu selalu berhubungan kepada pendidikan. Karena nanti pendidikan itu ada ada bagian-bagian atau peran-peran yang dimiliki oleh seorang filsuf itu untuk menyelesaikan atau ikut andil lah hitungannya untuk mensukseskan atau meraih apa tujuan dari adanya sebuah pendidikan itu sendiri. Kalau menurut buku ini itu berdasarkan filsafat pendidikan itu berdasarkan pada filsafat formal atau filsafat umum. Maka masalah-masalah umum, masalah-masalah pendidikan nanti itu akan sangat berkaitan dengan seorang filsuf dengan filsufnya itu. Dan di buku ini juga dijelaskan pada tahun 1979 itu Al-Syaibani itu mengemukakan bahwa terdapat beberapa tugas yang saya bilang tadi, ada peran, ada andil para filsuf untuk ikut mensukseskan apa tujuan dari pendidikan. Apa sih tugas atau andil dari seorang filsuf dalam sebuah lingkup pendidikan itu apa? Yaitu yang pertama itu seperti merancang dengan bijak dan arif untuk menjadikan proses dan usaha-usaha pendidikan pada suatu bangsa. Jelas di sini salah satu dari gambaran adanya pendidikan kan untuk itu tadi, meningkatkan agar manusia-manusia, anak bangsa itu menjadi lebih baik dan lebih berkebudayaan, lebih bisa bersaing lah hitungannya. Maka seorang filsuf itu memiliki tugas untuk merancang dengan bijak dan arif ini tadi untuk menjadikan proses pendidikan itu sesuai dan akhirnya mendapatkan hasil dengan anak-anak bangsa yang terdidik, yang memiliki moral, yang beragama, dan tidak lupa akan kebudayaannya, selalu mengembangkan kebudayaannya. Berkebudayaan di sini menurut pandangan saya itu walaupun dia sudah tertelan oleh masa-masa sekarang ini, masa-masa milenial lah hitungannya, dengan terusnya ada perkembangan zaman, ada alat-alat semakin modern dengan gaya-gaya style-style yang terus beda, itu kan akan mengikis kebudayaan. Nah, di suatu pendidikan ini dijelaskan bahwa mendidik anak bangsa itu memiliki kebudayaan tetapi tetap bisa tampil, bisa unggul juga di dalam masa-masa yang akan datang itu, bisa bersaing lah hitungannya dengan orang-orang milenial. Itu salah satu tugas dari filsuf. Yang kedua itu adalah menyiapkan generasi muda dan warga negara umumnya agar beriman kepada Tuhan. Jelas di sini dijelaskan menyiapkan generasi muda, menyiapkan kader-kader muda dan warga negara umumnya agar beriman kepada Tuhan. Makanya dalam pendidikan itu tidak hanya pendidikan di dalam sekolah saja. Bisa itu ada pendidikan pendidikan itu tidak ada di sekolah saja, tapi juga bisa ditemukan seorang anak didik, seorang anak itu belajar bisa di keluarga, lingkupan terkecil, di sekolah kalau umum,
dan juga dengan pendidikan di masyarakat. Gimana kok pendidikan di keluarga? Ya, karena kita sejak kecil kan kita ruang lingkup kita adalah keluarga, ada anak, ada ayah, ada ibu. Gimana yang diterapkan, yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh bapak ibu kita, itu nanti yang akan terekam di dalam ingatan kita, dan itu akan mempengaruhi karakter dari suatu anak. Misal, kalau dari kecil sudah diajarkan, dipondasi dengan agama yang baik, diajarin ngaji, diajarin sholat, pasti karakter kita akan terbangun dari kecil, karakter agamis kita. Beda dengan orang tua yang dari kecil itu udah berantem di depan anak, tidak mengajarkan anak untuk ini, masa bodoh lah dengan anak itu hanya dengan pendidikan agamanya. Ya nanti itu akan karakternya pasti akan jelas berbeda dengan orang tua yang seperti tadi itu. Dan yang kedua jelas pendidikan di sekolah. Ini diberikan di sekolah ini peran guru yang sangat penting di sini. Seperti bagaimana guru itu menjelaskan, kan ada tuntutan tuh. Guru itu harus tahu bagaimana karakter dari anak didiknya. Anak ini, anak ini kan satu sekolah itu pasti ada beberapa daerah, dari beberapa daerah yang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda yang dibawa dari daerahnya itu sendiri. Maka di situ peran guru nanti. Anak ini bisa diajarinya gimana, dengan gini. Itu pendidikan, gambaran pendidikan secara umum di dalam lingkup sekolah. Nah, itu tadi yang pertama pendidikan dari segi dari lingkup paling kecil, keluarga. Pendidikan yang kedua tadi pendidikan sekolah, pendidikan umum. Yang ketiga itu juga pendidikan bisa kita dapatkan di dalam masyarakat, pendidikan masyarakat. Apalagi menurut saya, pandangan saya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman gimana ya, yang yaitu tadi kebudayaan udah luntur, akhlak moral sudah luntur. Ini pendidikan di masyarakat atau pergaulan itu sangat berpengaruh bagi karakter dari si anak itu. Menurut saya seperti itu. Karena kalau anak belum memiliki pondasi dari kecil yang kuat, itu akan mudah untuk terjerumus, mudah untuk mengikuti teman-temannya. Pergaulan dengan orang gini ikut gini, pergaulan dengan orang gini ikut gini. Itu karena kurangnya pondasi yang didirikan dari kecil, itu yang dididik orang tua tadi. Itu gambaran sedikit tentang pengertian filsafat pendidikan. Kenapa kok pendidikan itu selalu berkaitan erat dengan filsafat, yaitu karena seorang filsuf itu juga memiliki peran-peran andil seperti itu tadi. Yang ketiga yaitu peran filsuf itu adalah untuk menunjukkan peranannya dalam mengubah masyarakat dan mengubah cara-cara hidup mereka ke arah yang lebih baik. Nah, ini salah satu tugas dari si filsuf. Kenapa kok filsafat itu selalu berkaitan dengan pendidikan? Karena yaitu filsuf itu memiliki andil yang penting lah, hitungannya memiliki andil yang sangat mempengaruhi tentang adanya pendidikan. Dan yang terakhir, di buku ini dijelaskan filsuf itu juga memiliki andil seperti mendidik anak sebagai akhlak, mendidik akhlak anak itu menjadi lebih baik, perasaan, seni, dan keindahan pada masyarakat. Jadi tingkah laku kita kepada masyarakat itu juga termasuk salah satu tugas filsuf di dalam merangkul di pendidikan itu tadi. Itu sedikit dari filsafat pendidikan, pembahasan dari filsafat pendidikan. Sekarang kita masuk kepada kebutuhan akan filsafat pendidikan. Dalam pendidikan itu akan muncul masalah-masalah yang lebih luas. Yang lebih luas, yang tidak terbatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan yang faktual, tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains atau pendidikan. Kenapa butuh filsafat? Karena yaitu nanti di pendidikan itu pasti memiliki masalah yang tidak hanya di lingkup yang paling kecil tadi saya jelaskan. Pendidikan ada dua tadi, hanya untuk
dari orang dewasa menjelaskan kepada si anak, itu tidak itu. Tapi nanti di pendidikan memiliki masalah-masalah yang luas nanti, yang bagaimana seorang anak didik itu menyelesaikan masalahnya, punya tanggung jawabnya gimana, itu yang nanti kenapa kok filsafat pendidikan itu berkaitan, sangat berkaitan. Dan di buku ini juga dijelaskan adanya madhab dari filsafat pendidikan. Di bab ke-6 dari buku ini saya sudah membacakan, kan daftar isinya ada 6 bab. Dan di bab yang terakhir di buku ini, Pengantar Filsafat Pendidikan, yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Uryoh Sabdullah tadi, yaitu menerangkan tentang mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Di dalam filsafat pendidikan ini banyak mazhab, yaitu seperti filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresifisme, filsafat pendidikan esensialisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Di buku ini juga dijelaskan secara detail, ya lumayan detail, apa itu tentang filsafat idealisme, apa itu filsafat realisme, materialisme, dan lain-lainnya saya sebutkan tadi. Seperti halnya filsafat idealisme itu nanti ada pembagian, ada realitas, ada pengetahuan, ada nilai, ada pendidikan, dan lain-lain. Dan juga nanti dijelaskan juga di dalam filsafat realisme itu ada realisme nasional, ada realisme klasik, ada realisme religius. Itu nanti akan dijelaskan dengan cukup jelas di sini. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang yang saya pahami, yang saya bisa sampaikan yang ada di dalam buku ini, yaitu di dalam buku Pengantar Filsafat Pendidikan. Saya ulangi lagi, buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang mendalami atau mempelajari tentang pendidikan. Dengan membaca buku ini, si penulis itu mengharapkan mahasiswa itu akan memahami bahwa dalam mengkaji pendidikan itu tidak hanya cukup kajian ilmiah teknis tentang pendidikan saja, tapi juga untuk mengantarkan atau mengembangkan pemikiran-pemikiran si mahasiswa itu agar lebih menjurus kepada apa sih itu pendidikan yang asli itu gimana, pendidikan dalam lingkup sempit gimana, pendidikan dalam lingkup luas gimana, apa saja masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Kenapa kok filsafat itu selalu sangat erat dengan pendidikan? Karena ya filosof-filosof itu juga memiliki, kenapa kok filosof-filosof memiliki peran-peran di dalam alih andil dalam masalah-masalah pendidikan, ya sekurangnya seperti yang saya pahami tadi. Saya ringkas seperti itu ringkasannya. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini, pembahasan tentang filsafat pendidikan. Yang pastinya saya tadi ngomong banyak salahnya, banyak ngawurnya. Sudi untuk dosen untuk membenarkan. Dan saya ingatkan lagi bahwa saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas akhir saya semester 3, yaitu membuat ini rangkuman tentang filsafat pendidikan, pengantar filsafat pendidikan, yang pada tugas makul filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin SPD MPD. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih karena sudah sabar membimbing kita. Semoga apa yang telah dilakukan beliau ke kita, kepada para mahasiswanya, itu
dicatat sebagai amal kebagusan oleh Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon maaf. Karena ya keawaman saya di dalam filsafat pendidikan, juga keawaman saya di bidang umum. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.